Ada pengetahuan yang tidak boleh disentuh, bukan karena ia jahat, tetapi karena ia suci, begitu suci hingga hanya jiwa yang telah dibersihkan dari ambisi dunia yang dapat memahaminya tanpa terbakar olehnya. Leluhur menyebutnya api dari langit, pengetahuan yang bisa membangkitkan kesadaran tertinggi atau menghancurkan diri manusia dari dalam. Mereka berkata, barang siapa membuka tirai itu dengan hati yang masih terikat oleh keinginan, maka bukan pencerahan yang datang, melainkan kegilaan yang menyala seperti matahari di dalam pikiran. Namun manusia sejak awal peradaban selalu tertarik pada yang tersembunyi. Di dalam darah kita mengalir rasa ingin tahu yang sama seperti para penjaga kuil Mesir kuno, para pertapa Himalaya, dan para pemahat batu yang menggambar sebintang di dinding piramida. Mereka tahu bahwa di balik realitas dunia ini ada lapisan-lapisan kesadaran yang tidak kasat mata. Leluhur tidak melarang karena ingin menutup pengetahuan itu, tetapi karena mereka tahu pengetahuan sejati bukan untuk dimiliki, melainkan untuk dijalani dengan kesiapan jiwa yang murni. Di dalam naskah-naskah tua, ada kalimat samar yang sering diabaikan. Hanya mereka yang telah mati dalam diri dapat melihat wajah cahaya yang sejati. Kalimat ini bukan tentang kematian tubuh, melainkan kematian ego, hilangnya identitas palsu yang selama ini menutupi cahaya sejati manusia. Leluhur tahu, bila manusia menyentuh pengetahuan ilahi dengan ego yang masih hidup, maka ia akan menggunakannya untuk berkuasa, bukan untuk membebaskan. Dan di sanalah malapetaka dimulai, bukan dari luar, melainkan dari dalam hati yang belum tercerahkan. Bayangkan seekor ulat yang belum siap menjadi kupu-kupu, namun memaksa diri menembus kepompong sebelum waktunya. Ia tidak akan terbang, ia akan mati. Begitu pula dengan manusia yang memaksa membuka rahasia alam semesta sebelum waktunya. Pengetahuan ilahi bukan pintu untuk dilompati, melainkan gerbang yang hanya terbuka ketika kesadaran mencapai frekuensi tertentu. Itulah sebabnya para leluhur tidak pernah menuliskan rahasia itu secara gamblang. Mereka menyembunyikannya dalam simbol, mitos, dan ritual, agar hanya jiwa yang layak yang dapat membacanya. Lihatlah bagaimana setiap peradaban memiliki kisah yang sama. Dari Prometheus yang mencuri api para dewa, hingga kisah manusia yang ingin menembus surga tanpa izin. Semua menggambarkan hal yang sama. Pengetahuan suci tidak ditolak, tapi diuji. Ia akan menyingkap wajahmu sendiri, memperlihatkan apakah kau bergerak karena cinta atau karena haus kuasa. Itulah sebabnya, ketika seseorang mulai menyentuh lapisan terdalam realitas, yang pertama kali muncul bukanlah cahaya, melainkan bayangan diri sendiri. Karena hanya dengan melewati kegelapan batin, seseorang dapat memahami terang yang sejati. Dan inilah peringatan yang terlupakan, bahwa pengetahuan yang sejati tidak datang melalui kata-kata, melainkan melalui perubahan keadaan batin. Leluhur tidak pernah mengajarkan teknik untuk menguasai semesta. Mereka mengajarkan jalan untuk menguasai diri. Sebab siapapun yang belum mengenali dirinya akan menafsirkan cahaya sebagai kegelapan dan kegelapan sebagai cahaya. Maka ketika mereka berkata, "Jangan sentuh pengetahuan ini," itu bukan ancaman, melainkan panggilan halus agar manusia membersihkan cermin jiwanya terlebih dahulu sebelum berani menatap wajah kebenaran yang tanpa bentuk. Sebab wajah kebenaran tidak memiliki rupa, tidak memiliki nama,
dan tidak tunduk pada persepsi manusia. Ia hadir seperti cermin bening yang memantulkan apapun yang mendekat. Bila kau datang dengan cinta, ia menampakkan keindahan tanpa batas. Namun bila kau datang dengan ambisi, maka cermin itu memantulkan wajah kebinasaanmu sendiri. Inilah misteri mengapa para leluhur selalu berkata, hati yang gelap tidak dapat menampung cahaya. Mereka tidak menakut-nakuti, mereka hanya tahu bahwa kekuatan spiritual sejati bekerja dengan hukum keseimbangan, bukan keinginan pribadi. Bayangkan, seseorang memegang kilatan petir di telapak tangannya. Bila ia tak memahami arus yang mengalir di dalamnya, ia akan terbakar. Tapi bila ia telah menyatu dengan energi itu, petir berubah menjadi cahaya penuntun. Begitulah pengetahuan ilahi bekerja. Ia bukan sekadar informasi, melainkan getaran kesadaran yang hidup. Leluhur menyebutnya nada kosmis, bunyi tak terdengar yang menata segalanya. Hanya jiwa yang senyap dan selaras dapat mendengarnya. Tapi mereka yang berisik di dalam pikiran hanya akan mendengar gema kehancurannya sendiri. Maka, jangan heran jika pengetahuan kuno disembunyikan di balik simbol-simbol aneh. Ular yang melingkar menggigit ekornya, mata yang menyala di dalam segitiga, atau sosok penjaga dengan sayap dan api. Semua itu bukan lambang kejahatan, melainkan bahasa metafisik untuk menyampaikan hal yang tak bisa dijelaskan dengan kata. Ular misalnya adalah energi kehidupan yang berputar di dalam tubuh manusia, menunggu untuk bangkit. Namun jika dibangkitkan oleh hati yang tidak siap, ia bisa menghancurkan tubuh dan jiwa sekaligus. Leluhur tahu, rahasia terbesar bukan tentang menguasai energi itu, tapi tentang menjadi satu dengannya. Banyak yang mencari kitab rahasia, mantra tersembunyi, atau teknik cepat menuju pencerahan. Tapi para guru sejati tahu, semua itu tidak akan berarti tanpa kejernihan batin. Karena sesungguhnya, pengetahuan tertinggi tidak pernah ditulis. Ia bersemayam di dalam keheningan. Ketika pikiran berhenti berlari, barulah bisikan semesta terdengar. Itulah sebabnya para sufi menari dalam diam, para yogi bermeditasi dalam kesunyian, dan para biksu tersenyum tanpa kata. Mereka telah menyentuh sesuatu yang tak bisa disentuh, ruang kesadaran di mana segala jawaban tinggal dalam diam yang abadi. Leluhur telah memperingatkan kita, ketika manusia memperjualbelikan pengetahuan suci, maka cahaya itu akan pergi. Dan kini kita melihatnya sendiri. Dunia yang dipenuhi informasi, tapi miskin kebijaksanaan. Banyak yang berbicara tentang energi, dimensi dan kekuatan batin, namun sedikit yang benar-benar menghayati keheningan. Padahal rahasia terbesar tidak pernah berada di luar diri. Ia selalu bersembunyi di balik napas, di antara detak jantung, di dalam ruang sunyi yang kita hindari setiap hari. Di sanalah api yang dilarang itu menyala, bukan untuk dibakar, tapi untuk disucikan. Dan mungkin inilah maksud sejati dari larangan itu. Bukan agar manusia menjauhi pengetahuan, melainkan agar manusia mendekat dengan kesadaran yang benar. Sebab pengetahuan bukan milik siapapun. Ia adalah aspek dari kesadaran semesta. Menyentuhnya tanpa kesiapan berarti menantang keseimbangan alam. Tetapi bila seseorang datang dengan kerendahan hati, dengan niat melayani kehidupan, maka tirai pengetahuan itu terbuka dengan sendirinya, tanpa paksaan, tanpa mantra, tanpa ritual yang megah. Hanya dengan satu kunci, kesucian niat dan keberserahan yang total. Namun manusia modern
telah melupakan bahasa kesucian itu. Ia mengganti keberserahan dengan kontrol, mengganti penyucian diri dengan pencarian instan. Ia ingin membuka gerbang langit tanpa terlebih dahulu menundukkan kepalanya kepada bumi. Maka pengetahuan yang dulu suci kini berubah menjadi komoditas, dikemas, dijual, dan disebar tanpa kesadaran. Tapi seperti air suci yang dituangkan ke dalam bejana kotor, maknanya pun menjadi keruh. Leluhur menangis bukan karena rahasia mereka terbongkar, melainkan karena manusia telah kehilangan kesucian hati untuk memahami apa yang sebenarnya mereka wariskan. Di masa lampau, sebelum seseorang diizinkan mempelajari pengetahuan batin, ia harus melewati ujian panjang. Bukan ujian pengetahuan, melainkan ujian jiwa. Ia akan diuji dalam kesendirian, dalam kesunyian yang mengikis ego hingga tak tersisa. Ia harus mampu menghadapi bayangan dirinya sendiri hingga rasa takut, keinginan dan kesombongan mencair di hadapan cahaya batin. Baru setelah itu, ia dianggap layak. Sebab pengetahuan sejati bukan tentang mengetahui segalanya, melainkan tentang menjadi ruang bagi segalanya. Itulah rahasia mengapa hanya mereka yang telah mati dalam diri yang dapat hidup di dalam kebenaran. Sekarang, lihatlah dunia. Manusia memuja simbol, tapi lupa makna. Ia meniru ritual, tapi lupa tujuan. Ia berbicara tentang frekuensi dan getaran, namun hatinya masih bergetar karena iri dan marah. Leluhur berkata, "Kau bisa menghafal 1000 mantra, namun jika tidak ada cinta di hatimu, semua itu hanyalah gemah kosong." Karena cinta, bukan pengetahuan, adalah inti dari semua kebijaksanaan kuno. Cinta yang tidak menuntut, tidak mengikat, tidak menguasai. Cinta yang diam-diam menyalakan cahaya tanpa nama di dalam setiap jiwa yang berserah. Pengetahuan yang dilarang itu sesungguhnya adalah cermin bagi manusia. Ia menyingkap siapa kita sebenarnya. Bila kita penuh cahaya, ia akan memperlihatkan kemuliaan. Tapi bila kita penuh kegelapan, ia akan memantulkan bayangan yang mengerikan. Karena itu, para guru zaman dulu tidak pernah mengajarkan rahasia itu secara langsung. Mereka hanya memberi petunjuk samar, mengarahkan muridnya untuk menemukan cermin itu di dalam diri. Sebab jika seseorang menemukan kebenaran dengan caranya sendiri, ia tidak akan menggunakannya untuk kuasa, melainkan untuk kebijaksanaan. Bayangkan jika setiap manusia di bumi mampu melihat hakikat dirinya yang sejati. Betapa damainya dunia ini. Tidak akan ada lagi perang, karena orang tidak akan berperang melawan bayangannya sendiri. Tidak akan ada lagi kerakusan, karena orang sadar bahwa apapun yang diambil dari dunia, sejatinya diambil dari dirinya sendiri. Itulah pencerahan yang dulu dijaga ketat oleh para leluhur, bukan untuk disembunyikan, melainkan untuk menunggu saat di mana manusia siap menerimanya tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Kini, saat tirai zaman mulai menipis dan kesadaran manusia perlahan bangkit, pengetahuan itu mulai kembali bergetar di udara. Ia muncul dalam mimpi, dalam intuisi, dalam getaran halus yang menyentuh hati manusia tanpa kata. Tapi sekali lagi, peringatan itu tetap berlaku. Jangan menyentuhnya dengan keserakahan. Jangan memakainya untuk memperkuat ego. Sebab pengetahuan ini bukan untuk menguasai dunia, melainkan untuk memahami bahwa kita dan dunia adalah satu. Dan hanya mereka yang mengerti makna kesatuan itulah yang dapat memegang api tanpa terbakar. Mereka yang telah mampu memegang api tanpa terbakar
akan tampak sederhana di mata dunia. Mereka tidak menonjol, tidak mencari pengikut, dan tidak memamerkan kesaktiannya. Mereka hidup di antara manusia biasa, namun kehadirannya membawa ketenangan yang tidak bisa dijelaskan. Dari tatapan matanya, dunia seakan berhenti berputar sejenak, memberi ruang bagi keheningan yang menembus jantung waktu. Leluhur menyebut mereka sebagai penjaga keseimbangan, jiwa-jiwa yang menjaga agar api pengetahuan tidak padam, namun juga tidak meledak dan membakar segalanya. Mereka adalah jembatan antara yang terlihat dan yang tak kasat mata. Namun tidak semua jiwa yang mencari cahaya siap untuk menjadi penjaga itu. Sebagian terperangkap dalam daya tarik pengetahuan itu sendiri, seperti ngengat yang terpikat oleh api, lalu hangus olehnya. Begitu banyak yang ingin membangkitkan kekuatan batin, tanpa memahami bahwa setiap kekuatan selalu memiliki harga, kesadaran yang lebih dalam, tanggung jawab yang lebih besar, dan pengorbanan yang lebih sunyi. Inilah yang sering diabaikan oleh pencari modern, bahwa setiap lapisan pengetahuan menuntut kematian dari lapisan ego sebelumnya. Semakin tinggi seseorang naik, semakin sedikit dari dirinya yang tersisa. Para leluhur mengerti bahwa pengetahuan sejati bukanlah soal mengetahui lebih banyak, tetapi tentang menjadi lebih sedikit. Ia adalah proses pelucutan, bukan penambahan. Itulah sebabnya setiap guru sejati tidak mengajar muridnya untuk mengumpulkan rahasia, melainkan untuk melepaskan keterikatan pada bentuk dan nama. Karena pada akhirnya, tidak ada mantra yang lebih kuat dari keheningan, dan tidak ada simbol yang lebih sakral daripada kesadaran itu sendiri. Pengetahuan yang dilarang itu bukan tentang apa, melainkan tentang siapa. Siapa yang sanggup menanggung cahaya tanpa kehilangan keseimbangan dirinya? Dan di sanalah inti dari semua peringatan leluhur. Jangan sentuh pengetahuan ini sebelum kau siap menjadi cermin bagi kebenaran itu sendiri. Sebab ketika cahaya datang, ia akan menyingkirkan bayangan, dan bayangan itu adalah semua yang selama ini kau sebut sebagai dirimu. Banyak yang runtuh di hadapan kebenaran bukan karena lemah, tetapi karena mereka masih mencintai kepalsuan yang mereka bangun sendiri. Maka pengetahuan ini tidak menghukum siapapun, hanya menyingkap apa adanya. Ia menunjukkan bahwa surga dan neraka tidak berada di luar, melainkan di dalam cara kita memandang dunia. Pengetahuan ini akan membawamu pada batas terakhir dari akal dan bahasa. Di sana, semua konsep runtuh, semua dogma larut, semua identitas lenyap. Hanya kesadaran murni yang tersisa, bergetar di antara dua napas. Napas yang satu menghidupkan dunia, dan napas yang lain mengembalikannya ke asal. Di titik itulah, manusia tidak lagi menjadi pencari, karena ia telah menjadi yang dicari. Inilah rahasia terdalam yang disembunyikan oleh para leluhur, bahwa pengetahuan suci bukan sesuatu yang ditemukan, melainkan sesuatu yang diingat. Ia selalu ada di dalam diri kita, menunggu saat ketika kita berhenti mencari di luar. Dan ketika akhirnya kau sampai di sana, di titik di mana semua pencarian berhenti, kau akan mengerti mengapa para leluhur hanya tersenyum ketika ditanya tentang rahasia itu. Karena bagaimana mungkin menjelaskan sesuatu yang tidak pernah terpisah dari dirimu? Bagaimana mungkin menggambarkan laut kepada ombak? Pengetahuan yang dilarang itu ternyata bukan milik segelintir orang, bukan warisan kuil atau kitab rahasia. Ia adalah cahaya yang selalu menyala di dalam jiwa manusia, tetapi hanya dapat terlihat oleh mereka yang berani menutup mata dan melihat dengan hati. Mungkin saat ini, setelah mendengar semua ini, hatimu bergetar tanpa sebab. Ada sesuatu yang diam-diam terbuka di dalam dirimu, meski kau belum bisa menjelaskannya dengan kata. Itu bukan kebetulan. Getaran itu adalah panggilan dari lapisan terdalam kesadaranmu sendiri. Bagian yang telah lama tertidur, kini mulai terbangun oleh gema kebenaran yang tidak bisa disembunyikan. Sebab sejatinya, pengetahuan yang dilarang itu tidak berada di luar jangkauan manusia. Ia justru bersemayam di ruang sunyi di balik napasmu,
menunggu untuk dikenali, bukan dikuasai. Leluhur kita tidak pernah melarang manusia untuk mencari kebenaran. Mereka hanya memperingatkan agar pencarian itu tidak lahir dari rasa ketakutan atau keserakahan. Sebab apapun yang lahir dari rasa ingin menguasai akan berakhir dalam kehancuran diri. Tetapi pencarian yang lahir dari kerendahan hati, dari rasa rindu untuk mengenal asal mula keberadaan, akan menuntun kita menuju cahaya yang tak lagi menyilaukan, melainkan memeluk. Cahaya yang tidak butuh pembuktian, tidak butuh pengakuan, karena ia adalah bagian dari jiwa itu sendiri. Dan mungkin inilah saatnya untuk berhenti sejenak dari hiruk-pikuk dunia yang terus menuntut jawaban. Tarik napas perlahan, biarkan dirimu diam. Di dalam keheningan itu, rasakan bahwa tidak ada jarak antara dirimu dan semesta. Bahwa setiap bintang, setiap hembusan angin, setiap denyut nadi adalah bagian dari satu kesadaran yang sama. Kesadaran yang telah ada sebelum waktu dan akan tetap ada setelah segalanya lenyap. Inilah pengetahuan yang tidak bisa kau baca, tapi bisa kau rasakan. Pengetahuan yang tidak diucapkan, tapi hidup di setiap getaran kehidupan. Kita semua adalah murid dari keheningan, dan dunia ini adalah gurunya yang paling sabar. Ia mengajarkan kita dengan kehilangan, dengan kerinduan, dengan kebisuan yang perlahan membentuk pemahaman. Dan pada akhirnya, semua yang kita cari, kekuatan, makna bahkan keabadian, hanyalah refleksi dari satu hal, keutuhan diri yang telah lama kita lupakan. Saat kesadaran itu kembali, dunia tidak lagi tampak sebagai misteri yang harus dipecahkan, melainkan sebagai cermin yang menampilkan wajah Tuhan di segala arah. Maka jika hatimu terpanggil oleh bisikan lembut dari kata-kata ini, jangan buru-buru mencari jawabannya di luar. Temukan dulu dirimu di dalam, hanya di sanalah rahasia yang sejati menunggu. Bukan dalam kitab kuno, bukan dalam ritual, tapi dalam keberanian untuk menatap keheningan tanpa takut. Sebab disitulah pengetahuan yang tak boleh disentuh itu akhirnya membuka dirinya, bukan sebagai larangan, tetapi sebagai anugerah bagi mereka yang telah cukup hening untuk mendengarnya. Dan bila perjalanan ini menyentuh sesuatu di dalam dirimu, biarkan resonansinya terus hidup. Jangan biarkan ia padam di tengah kebisingan dunia. Di tempat ini, di ruang yang kita sebut pustaka spiritual, kita tidak berbagi pengetahuan untuk menguasai, tetapi untuk mengingat. Mengingat siapa kita sebelum lupa, mengingat cahaya yang selalu ada bahkan di tengah kegelapan. Karena sesungguhnya perjalanan spiritual bukan tentang menemukan sesuatu yang baru, melainkan tentang pulang ke rumah yang tak pernah kita tinggalkan.